Oke, pada kali ini kita akan membahas soal UTS ya. UTS mata kuliah perpajakan 1 tahun 2019 ya, berarti tahun lalu ya ini. Untuk D3 akuntansi reguler PKN STAN ya. Soal yang pertama, pemerintah menetapkan suatu pajak tertentu untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat terhadap barang yang tergolong sangat mewah. Kata kuncinya mengendalikan pola konsumsi. Nah, hal ini sangat berkaitan dengan fungsi pajak sebagai A. budgeter, B. reguleran, C. demokrasi, D. redistribusi. Jawabannya adalah ya, sebagai reguleran. Kita ingat bahwasanya fungsi pajak itu ada 4 ya, keempat hal tersebut ya. Keempat ini adalah fungsi dari pajak ya. Fungsi budgeter itu adalah untuk sebagai alat sumber penerimaan negara yang nantinya digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara yang sebesar-besarnya untuk tujuannya adalah untuk kemakmuran masyarakat ya. Tujuannya in theoretical ya. Terus reguleran adalah untuk mengatur ya. Baik itu mengatur dalam bidang politik, sosial, budaya, hankam, ekonomi dan lain sebagainya ya. Nah, contohnya adalah untuk reguleran ini adalah misalnya pemerintah ingin mengendalikan konsumsi atas barang-barang yang cukup berbahaya bagi kesehatan masyarakat ya. Maka pemerintah menetapkan adanya cukai. Contohnya adalah cukai atas rokok dan juga cukai atas minuman beralkohol ya, karena dianggap sebagai berbahaya bagi kesehatan tubuh ya ini ya. Tapi pemerintah belum bisa sepenuhnya untuk melarang gitu kan ya. Makanya pemerintah mencoba untuk membatasinya dengan penerapan cukai. Terus adapun fungsi demokrasi adalah sebagai perwujudan dalam sistem gotong royong dan juga dalam pemerintahan ya. Dan kita tahu bahwasanya pajak itu kan dia harus ditetapkan dengan undang-undang ya. Dan undang-undang ini kan merupakan produk dari pembahasan antara pemerintah dengan DPR ya. Dan DPR ini serta pemerintahnya juga sebagai perwujudan dari demokrasi itu sendiri. Kemudian yang dia adalah redistribusi, yaitu untuk mendistribusikan sesuatu ya. Ini contohnya adalah untuk mendistribusikan income dari orang yang mampu atau orang yang kaya kepada orang yang kurang mampu. Misalnya distribusi pendapatan dengan penerapan pajak yang lebih tinggi untuk golongan penghasilan yang lebih tinggi pula. Dan juga nanti uangnya adalah salah satunya adalah untuk redistribusi, didistribusikan kepada masyarakat miskin misalnya dengan pemberian asuransi kesehatan rakyat miskin atau Askeskin. Nomor 2, pajak harus dipungut berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan yang sah. Ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah yang telah ditetapkan oleh pihak yang berotoritas. Hal ini merupakan persyaratan pemungutan pajak, yaitu A. yuridis, B. ekonomi, C. keadilan, dan D. finansial. Nah, basically di sini adalah ketentuan perundang-undangan ya yang sah ya. Maka dia adalah aspek dari ya yuridis. Yuridis itu harus berdasarkan undang-undang. Kalau kita ingat kembali ya mengenai teori pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith ya. Adam Smith mengungkapkan the four maxims ya sebagai asas pemungutan pajak. Yang pertama adalah equality, yakni bahwasanya pajak itu harus dipungut secara adil dan merata serta sebanding dengan kemampuan untuk membayarnya. Kemudian yang kedua adalah certainty ya, yakni bahwa pajak harus dipungut itu harus dengan jelas dan pasti dan dia harus berdasarkan undang-undang. Jadi yuridis merupakan bagian dari certainty ya. Terus convenience ya. Bahwa pajak itu dipungut pada saat dimana seseorang atau badan itu nyaman, merasa nyaman untuk membayarnya. Itu ketika dia memiliki penghasilan. Tentu kalau misalnya dia sama sekali nggak punya apa-apa ya tentu nggak mungkin dipungut dong gitu kan. Terus aspek yang keempat dari four maxim adalah aspek ekonomi atau efisiensi. Ya ini bahwasanya pemungutan pajak itu hendaknya biaya untuk memungutnya itu lebih kecil dibandingkan pajak yang dipungutnya dan juga
untuk keperluan pengeluaran pemerintah nantinya ya. Jadi harus memenuhi asas ekonomi juga. Soal yang ketiga, Undang-undang pajak penghasilan adalah contoh dari hukum pajak. A. Formil, B. Material, C. Omnibus Law, D. Official Assessment. Jawabannya adalah apa? Ya, material ya. Bahwa hukum pajak ini kan dibagi menjadi dua ya, hukum pajak formil dan juga hukum pajak material ya. Nih, hukum pajak formil dan material ya. Hukum pajak material itu berisikan mengenai memuat objek, subjek, tarif, dan juga timbulnya pajak itu sendiri. Kemudian hukum pajak formil pada dasarnya adalah bagaimana caranya agar hukum pajak material ini bisa diterapkan, ya, yaitu akhirnya dia akan berisikan mengenai bagaimana cara pendaftaran, bagaimana pembukuan, bagaimana cara pemeriksaan, dan lain sebagainya. Soal yang keempat, rekanan pemerintah yang pada suatu hari menjual barang dengan total harga sebesar 8 juta rupiah sengaja membuat faktur pajak yang terpecah-pecah. Ya, sebanyak 5 faktur. Adalah upaya apa ini? Ya, dia adalah upaya untuk menghindarkan pajaknya atau tax avoidance. Namun sebenarnya jawaban ini cukup relatif ya, tergantung dari kondisi detailnya seperti apa ya. Cuman basically dia adalah tax avoidance yang artinya dia berusaha untuk menghindar dari pemajakan. Gitu ya. Kenapa dia bikin 5 faktur dan nanti bisa pecah gitu kan ya. Yang kelima, pada suatu bulan sebuah perusahaan menyetor PPh pasal 21 terlalu besar ya, terlalu besar dibandingkan PPh pasal 21 yang terutang sehingga terjadi kelebihan pembayaran. Atas kelebihan pembayaran tersebut digunakan untuk melunasi kewajiban PPh pasal 21 bulan berikutnya. Ini berarti dikompensasi. Hal ini adalah contoh dari hapusnya utang pajak karena iya kompensasi udah dijawab tadi ya, kompensasi. Nah, di dalam konsep kapan suatu pajak itu berakhir ya, itu kan pertama adalah adanya pembayaran ya. Satu adanya pembayaran. Ya kalau misalnya pajaknya dibayar ya berarti hutangnya udah berakhir, selesai. Artinya dibayar lunas ya gitu ya, selesai sudah. Yang kedua adalah kompensasi ya. Sebagaimana di dalam soal ini ya, kompensasi. Jadi nggak perlu dijelaskan lagi. Terus daluarsa. Daluarsa artinya sudah melewati jangka waktu atau batas waktu untuk bisa dipungut lagi. Gitu kan. Berarti udah kadaluarsa kalau dalam produk makanan minuman itu kan dia istilahnya kadaluarsa gitu. Tapi kalau dalam istilah perpajakan ini adalah istilahnya daluarsa sebenarnya. Nah, daluarsa penetapan itu adalah 5 tahun ya. 5 tahun sejak tahun pajak itu berakhir. Kemudian untuk daluarsa penagihan itu adalah juga 5 tahun tapi sejak aktivitas penagihan itu dilakukan. Kemudian daluarsa untuk perpajakan di bidang jika ada tindak pidana perpajakan maka daluarsa adalah 10 tahun. Ya, soal nomor 6. Pajak penghasilan ya, PPh, termasuk dalam jenis pajak A. Langsung dan subjektif, B. Langsung dan objektif, C. Tidak langsung dan subjektif, D. Tidak langsung dan objektif. Jadi di sini ada dua isu ya, langsung dan tidak langsung, subjektif dan objektif. Ya, langsung dan tidak langsung itu terkait dengan siapa yang dibebani untuk pembayaran atau pembebanan pajaknya. Kalau secara langsung bahwa orang itu langsung dibebani atas penghasilan yang dia peroleh. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu antara orang yang dibebani dengan orang yang membayar itu berbeda. Misalnya yang tidak langsung apa? Seperti PPN. PPN itu pajak tidak langsung kenapa? Karena yang dibebani pajaknya itu adalah konsumennya. Ya. Jadi siapa yang membayar itu konsumennya ya. Konsumennya yang membayarnya. Adapun nanti melalui pembelinya, melalui penjualnya, nanti penjualnya menyetorkan ke kas negara. Cuman yang dibebankan adalah dibebankan langsung kepada orangnya.
gitu ya. Adapun subjektif dan objektif itu terkait dengan subjek atau objeknya. Kalau dia bersifat subjektif berarti dia berkaitan dengan orang atau badan atau subjeknya. Kalau misalnya bersifat objektif, berarti dia berkaitan dengan barang dan atau jasanya. Nah, PPH ini dikenakan secara langsung kepada orangnya. Berarti dia langsung dan subjektif. Jawabannya. Yang nomor 7. Tuan Mail, warga negara Malaysia dan tinggal di Malaysia, memiliki saham di PT Unilever Tbk, pakai P ya. Pada saat PT Unilever Tbk membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya, Tuan Mail dipotong pajak atas penghasilan dividen. Hal tersebut adalah aplikasi dari salah satu asas pemungutan pajak, yaitu asas A. Kebangsaan, B. Domisili, C. Sumber, D. Kewarganegaraan. Ya. Yang benar adalah asas sumber ya. Kenapa? Karena Tuan Mail di Malaysia. Kalau misalnya dia kebangsaan ya, ini Tuan Mail dia warga negara Malaysia nih. Tidak tinggal di Indonesia, tentunya enggak dong. Kalau asas kebangsaan kan harusnya berdasarkan asas kebangsaan yang WNI gitu kan ya misalnya. Karena ini kan kita ngomongin Indonesia nih konteksnya nih. Terus asas domisili enggak juga, karena Tuan Mail tinggal di Malaysia bukan tinggal di Indonesia. Terus asas sumber ya, asas sumber ini juga enggak. Kenapa? Karena dia maaf. Asas sumber ini iya. Karena apa? Karena ini sumber penghasilannya itu didapat dari Indonesia. Ya. Jadi berdasarkan soal tadi adalah asas sumber. Yang di asas kewarganegaraan tentu enggak, karena dia bukan WNI, dia adalah WNM ya, warga negara Malaysia. Dan kalau misalnya kita melihat ini adalah bentuknya adalah PT. PT ya udah pasti Indonesia nih, perusahaan perseroan terbatas ya. Kalau di Malaysia apa? Ya dia SDN, BHD ya, sendirian berhad gitu ya. Sebagai ininya, apa namanya? Kode untuk PT atau CV-nya gitu ya. Nomor 8. Tarif PPh pasal 17 yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 merupakan contoh dari jenis tarif A. Tetap, B. Degresif, C. Progresif, D. Proporsional. Nah, dia adalah progresif ya. Progresif itu artinya tarifnya semakin naik, semakin tinggi penghasilan, semakin naik pula tarifnya. Kalau degresif semakin tinggi penghasilan, maka semakin turun tarifnya. Kalau proporsional itu sesuai dengan proporsinya ya. Ya ini misalnya 10% terus. Adapun tetap itu adalah nominalnya yang tetap, nggak berubah. Misalnya kayak biaya materai gitu ya, yang tetap itu. Pertanyaan nomor 9. Berikut ini adalah jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kecuali ya. A. PBB sektor P2, B. PPh, C. PPN, D. Biaya materai ya. PBB sektor sektor P2 ini adalah perdesaan dan perkotaan dan dia dikelola oleh Pemda. Ya. Ini jawabannya ada. Adapun PPh, PPN dan biaya materai itu dikelola oleh pemerintah pusat. Ini kan pertanyaan adalah ya kecuali. Nomor 10. Sebuah penginapan di tempat wisata memungut pajak sebesar 10%. Nih, penginapan. Dari nilai tagihan yang dibayarkan oleh penginap. Pajak tersebut adalah apa? A. PPN, B. Pajak hiburan, C. Pajak hotel, D. Pajak restoran. Yang benar adalah pajak hotel. Ya, ini kan penginapan, hotel men. Nah, udah clear ya, nggak perlu penjelasan lagi. Kenapa nggak PPN? Ya, karena PPN mengatur hal yang lain. Sedangkan PPN itu sebenarnya juga mengatur mengenai barang dan jasa ya, cuman dia ada pengecualian-pengecualian di dalam PPN. Nah, pengecualiannya di antara adalah pajak hotel. Kenapa? Karena pajak hotel ini dikenakan pajak daerah ya, melalui Undang-Undang PDRD, pajak dan retribusi daerah. Dan salah satunya adalah pajak hotel. Nah, kalau misalnya pajak restoran apa? Restoran itu ya
tempat makan, misalnya McD, KFC, nah itu juga kena pajak atas transaksinya, yaitu pajak restoran. Kalau pajak hiburan gimana ya? Pajak hiburan itu macam-macam. Misalnya untuk hiburan masyarakat itu kan ya. Yang 11. Pernyataan berikut ini yang benar adalah, wah ini agak mikir nih, panjang nih. A. Wajib pajak dapat dikukuhkan sebagai pengusaha PKP tanpa harus memiliki NPWP. Yang B. Setiap yang memiliki NPWP wajib dikukuhkan sebagai PKP. C. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP jika tidak memenuhi syarat sebagai PKP maka tidak harus dikukuhkan sebagai PKP. D. Wajib pajak harus dikukuhkan sebagai PKP jika omsetnya melebihi 4 miliar dalam setahun. Kita bahas satu persatu ya. Wajib pajak dapat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tanpa harus memiliki PKP. Ini tidak mungkin. Kenapa? Karena kewajiban memiliki NPWP ini kan ada syarat subjektif dan objektifnya. Yaitu subjektif itu misalnya dia tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari atau berniat untuk itu gitu ya. Dan juga dia yang syarat objektifnya dia memiliki penghasilan di Indonesia gitu kan ya. Nah, tentunya penghasilannya adalah di atas PTKP gitu. Nah, adapun untuk yang pengusaha untuk pengukuhan PKP ini adalah jika dia menyerahkan barang dan atau jasa kena pajak dengan omset di atas 4,8 miliar ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu hanya memiliki penghasilan katakanlah dalam setahun itu 100 juta saja dan dia posisinya adalah TK 0 ya, tidak kawin dan belum memiliki tanggungan ya, maka dia tetap wajib memiliki NPWP. Tetapi apakah dia harus PKP? Oh, tentu tidak. Kalau pertama dia tidak memenuhi syarat offsetnya. Yang kedua, statusnya ini kan mungkin karyawan. Karyawan itu tidak wajib memilih, tidak harus ya. Dan memang tidak dan bukan pengusaha PKP ya. Bukan pengusaha kenapa aja kalau karyawannya. PKP ini kan namanya juga si pengusaha gitu kan ya. Harus dia pengusaha dulu. Baik itu orang pribadi ataupun badan. Kalau karyawan itu bukan pengusaha gitu. Yang nomor B. Setiap yang memiliki NPWP wajib dikukuhkan sebagai PKP. Oh, tentu tidak. Sudah jelaskan tadi ya. Yang C. Yang D dulu deh. Wajib pajak harus dikukuhkan sebagai PKP jika omsetnya melebihi 4 miliar dalam setahun. Tidak. Tadi kan omsetnya adalah 4,8 miliar. Ini berarti masih di bawah. Yang salah. Yang C. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP jika tidak memenuhi syarat sebagai PKP, maka tidak harus dikukuhkan sebagai PKP. Ya, ini betul. Ya kan tadi kalau misalnya dia penghasilannya cuma 100 juta, ya kan, dia kan wajib memiliki NPWP kan, statusnya TK0 itu kan. Tapi kan dia nggak memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka ya nggak perlu dikukuhkan sebagai PKP gitu. Soal nomor 12. Sulai, ini temannya Selai ya, adalah seorang pelawak dengan penghasilan setahun sebesar 3 miliar. Alhamdulillah. Maka Sulai ya, A. Wajib menyelenggarakan pembukuan. B. Tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan. C. Wajib menjadi badan usaha. D. Wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, yang benar mana jawabannya nih? Ya, ketika kita ngomongin pembukuan ya, maka pembukuan itu adalah untuk wajib pajak, di mana dia memiliki omset minimal 4,8 miliar ya. Batasannya ini 4,8 M. Dia wajib pembukuan. Nah, dia baru 3 M nih, berarti kan dia tidak wajib pembukuan ya. Dia tidak wajib pembukuan nih, tidak wajib pembukuan. Tetapi dia tetap wajib melakukan pencatatan. Ya, ini betul. Berarti yang satu wajib pembukuan salah. Kemudian wajib menjadi badan usaha, ini nggak harus kan dia bisa sebagai memberikan jasa kan atas nama orang pribadi bisa, nggak harus badan usaha. Terus wajib dikukuhkan sebagai PKP ini juga enggak. Tadi kan PKP itu kan 4,8 ya, 4,8 M juga gitu kan ya. Terus ini kan juga jasanya juga atas pekerjaan bebas kan ya, bukan atas kegiatan usaha gitu. Nomor 13. Pembayaran pajak tidak dapat dilakukan melalui A. Kantor pajak, B.
bank persepsi misalnya BRI, yang C lembaga persepsi lainnya contoh Tokopedia, C kantor pos persepsi. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah A, KPP. Jadi, guys, KPP itu tidak menerima pembayaran pajak, guys. Dia hanya menerima pelaporan pajak, serta konsultasi, pemeriksaan, penagihan, dan lain sebagainya ya. Kalau untuk bayarnya, itu tentu dengan lewat bank persepsi atau lembaga persepsi gitu, atau kantor pos gitu ya. Gitu. Tapi, kalau misalnya kita lihat ya, ini Tokopedia, saya belum ngecek apakah Tokopedia itu merupakan lembaga persepsi, termasuk lembaga persepsi atau enggak ya. Cuman kalau misalnya kita lihat hanya lembaga persepsi lainnya itu ya itu bisa saja dia menerima pembayaran pajak ya. Cuman saya belum ngecek apakah Tokopedia itu merupakan lembaga persepsi atau tidak. Ini kan mungkin hanya sekedar contoh saja gitu ya. Yang 14, media yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan, pemotongan atau pemungutan dan penyetoran pajak setiap bulannya adalah A. SSP, B. Bukti penerimaan negara, C. SPT masa, D. SPT tahunan. Ya, jawabannya adalah SPT masa, surat pemberitahuan masa. Kalau SSP itu adalah bukti untuk menyetorkan pajak. Kalau BPN juga bukti penerimaan negara. Nantinya dia ada NTPN ya, nomor transaksi penerimaan negara. Terus kalau SPT tahunan itu untuk melaporkan perhitungan, pemotongan, pemungutan, dan penyetoran untuk tahunannya. Jadi kalau misalnya untuk masa, untuk setiap bulan itu masa, sedangkan untuk tahunan itu ya SPT tahunan. Yang 15. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Pemeriksaan selalu menghasilkan ketetapan pajak. B. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengukuhkan PKP secara jabatan. Tujuan pemeriksaan untuk mengukuhkan PKP secara jabatan adalah tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Yang C. Penagihan pajak dapat dilakukan tanpa adanya produk hukum terlebih dahulu. Kemudian yang D. Atas proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, wajib pajak dapat melakukan gugatan. Nah, which one is the correct one? Kita bahas satu-satu. Pemeriksaan selalu menghasilkan surat ketetapan pajak. Nah, pemeriksaannya kan tujuannya kan ada dua ya. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan juga pemeriksaan untuk tujuan lainnya. Nah, kalau untuk tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan itu benar, itu ada produk hukumnya, yaitu SKP, baik itu SKPKB, SKPLB, SKPKBT, SKPN, dan lain sebagainya gitu ya. Atau STP gitu kan ya. Nah, kalau yang tujuan lainnya, ini hasilnya bukan SKP ya, tapi hasilnya sesuai dengan tujuannya. Misalnya apa? Berarti kan yang A ini kan salahnya. Kan dia selalu ya. Misalnya apa? Nah, misalnya ini, pemeriksaan dengan tujuan untuk mengukuhkan PKP secara jabatan ya. Produknya apa ini? Produknya ya pengukuhan PKP secara jabatan itu tadi. Dan ini adalah tujuan lain ini. Ini masuk tujuan lain. Karena hasilnya bukan SKP ya. Kalau misalnya untuk menguji kepatuhan itu hasilnya produknya memang SKP. Berarti ini salah. Yang C. Penagihan pajak dapat dilakukan tanpa adanya produk hukum terlebih dahulu. Oh, tidak bisa, Ferguson. Jadi kalau misalnya penagihan pajak itu ya harus didahului dengan adanya produk hukum. Misalnya SKP, KB, SKP, KBT, SCP, gitu ya. Ada produk hukum misalnya surat keputusan keberatan, surat keputusan banding yang menyatakan dia kurang bayar, kan gitu. Yang D, wah karena yang ABC salah ya yang D otomatis benar. Kita baca dulu, belum tentu ya. Siapa tahu salah semua. Atas proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, wajib pajak dapat mengajukan gugatan. Iya, betul. Jadi kalau prosesnya itu nggak sesuai dengan ketentuan, nggak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya wajib pajak bisa menggugat ke mana? Pengadilan tinggi, pengadilan negeri, atau Mahkamah Konstitusi ya. Tentu bukan. Dia harus gugatannya adalah ke pengadilan pajak. Nomor 16.
Wajib pajak telah mendapatkan suatu ketetapan, tetapi setelah itu dilakukan pemeriksaan ulang karena didapatkan data baru oleh Direktorat Jenderal Pajak yang membuat pajak terutang menjadi lebih besar lagi. Ketetapan yang dikeluarkan karena data baru adalah A SKPN, B SKPKB, C SKPLB, D SKP KBT. Nah, kita bahas. SKPN ini kan nihil ya. Nihil artinya pajak yang telah dibayar itu sama dengan pajak yang terutang. Artinya hasilnya nol gitu kan, nihil. Kemudian SKPKB itu kalau ada kurang bayar, yang artinya pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak ataupun melalui pemungutan oleh pihak lain itu lebih kecil dibandingkan pajak yang seharusnya terutang. Jadi misalnya terutangnya 1 miliar, kemudian dibayar sendiri utangnya misalnya 1 miliar, utang 1 miliar. Dia bayar sendiri 500. Kemudian dipotong atau dipungut oleh pihak lain 200. Berarti kan dia baru melunasi sebesar 700 juta ya kan. Maka dia kurang bayar 300 ya. 300 juta. Kalau ini ditemukannya di dalam pemeriksaan, maka 300 juta ini akan menjadi SKPKB. Adapun SKPLB itu kalau misalnya yang dibayarkan dan juga dipotong oleh pihak lain, itu jumlah totalnya lebih besar dibandingkan pajak yang seharusnya terutang, sehingga dia menjadi lebih bayar. Adapun SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, ini adalah yang dicontohkan dalam kasus ini. Dia sudah pernah diperiksa, ya kan? Sudah ada surat ketetapan sebelumnya, SKPKB sebelumnya, misalnya. Nah, kemudian ada data baru nih, maka diperiksa ulang. Nah, diperiksa ulang itu produknya adalah SKPKBT. Siap? Nomor 17. Proses yang dilakukan di pengadilan pajak adalah A. Peninjauan kembali, B. Keberatan, C. Gugatan, D. Pembetulan. Yang benar adalah ya gugatan ya. Jadi dari awal nih ya, ketika wajib pajak sudah menyampaikan SPT dan wajib pajak kemudian merasa SPT-nya itu tidak benar ya, baik itu ditemukan sendiri oleh wajib pajak ataupun dari pengawasan oleh Fiskus sebelum dilakukan pemeriksaan ya, misalnya gitu, atau juga penyidikan gitu kan atau pemeriksaan bukti permulaan, maka wajib pajak bisa membetulkan SPT-nya sendiri itu yang salah dan kemudian dibetulkan. Nah, pembetulan itu bisa berapa kali aja gitu ya, sepanjang dia belum daluarsa biasanya gitu. Kemudian dalam hal pemeriksaan ya, kemudian pemeriksaan itu misalnya mengeluarkan surat ketetapan gitu kan ya. Nah, surat ketetapan itu menurut wajib pajak itu seharusnya tidak seperti yang di dalam SKP itu ya atau STP itu, maka wajib pajak bisa mengajukan keberatan. Nah, kalau misalnya pembetulan tadi bisa dilakukan sendiri oleh wajib pajak, itu bisa melalui KPP atau secara online ya. Maka proses keberatan ini wajib pajak mengajukannya tetap ke KPP, tapi yang memprosesnya adalah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak ya, atau kantor pusat gitu ya. Nah, setelah keberatan ini kan nanti DJP akan mengeluarkan surat keputusan keberatan. Nah, dalam hal surat keputusan keberatan itu wajib pajak tidak merasa puas juga, maka wajib pajak bisa mengajukan banding. Banding ini di pengadilan pajak juga ya, di pengadilan pajak juga banding. Nah, dalam hal misalnya dalam proses pemeriksaan, kemudian dalam proses penagihan pajak, ada hal-hal yang tidak secara prosedural dilakukan oleh Fiskus, maka wajib pajak bisa mengajukan gugatan. Ini. Nah, gugatan ini juga diajukan ke pengadilan pajak. Kemudian dari pengadilan pajak ini ya, nanti kan dia akan mengeluarkan surat keputusan ya, pengadilan pajak tuh ya. Misalnya banding nih, banding nanti diproses di pengadilan pajak dan itu di luar DJP, pengadilan pajak itu. Nah, ketika sudah dikeluarkan putusan pengadilan dan kemudian wajib pajak itu tidak merasa puas juga, maka wajib pajak bisa mengajukan peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali ini diajukan di Mahkamah Agung ya, bukan Mahkamah Konstitusi ya. Nomor 18. Jika keputusan keberatan menolak seluruhnya permohonan wajib pajak, maka nah ini kalau misalnya keberatan menolak seluruhnya ya, maka A. Wajib pajak tidak dapat mengajukan banding
Oh tidak, wajib pajak masih bisa mengajukan banding nih. B. Wajib pajak dikenakan sanksi sebesar 50% dari jumlah pajak yang telah disetor. Oh tentu tidak, ini kan sudah disetor nih. Masa dikenakan lagi 50%? Harusnya yang C ini. Sanksi 50% dikenakan setelah wajib pajak mengajukan banding. Oh, enggak juga. Terus yang D, wajib pajak dikenai sanksi administrasi sebesar 50% dari selisih nih ya, antara jumlah pajak menurut surat keputusan dan juga jumlah pajak yang telah disetor. Keputusan versus yang disetor. Ya. Jika tidak mengajukan banding. Jika tidak mengajukan banding, ini yang benar. Ya. Yang D jawabannya. Nomor 19. Yang tidak termasuk dalam tahapan dalam penagihan aktif adalah, nah ini bisa dilihat pada video di penagihan di chapter atau di pertemuan tentang KUP ya. Nah, di penagihan aktif ini nanti ada teguran ya, kemudian ada surat paksa, terus ada sita, terus ada pengumuman lelang, terus lelang. Nah, yang tidak ada apa? Yang tidak ada adalah penuntutan. Jadi jawabannya B. Nomor 20. Pernyataan yang benar tentang pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final, ya final ya, adalah A. Tidak dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Oh ya, of course. Ini udah langsung A. Nah, kita lihat dulu yang B. B, contohnya adalah pemungutan PPh oleh Pertamina kepada pembeli non-SPBU. Nah, ini tidak ya. Kalau misalnya gini, kalau pembelinya adalah dari Pertamina ini ya, adalah agen atau penyalur ya. Nah, penyalur itu adalah diantaranya SPBU gitu kan ya. Terus ada SPBE, kemudian juga ada penyalur-penyalur lain misalnya solar pack dealer nelayan, kemudian agen premium minyak dan solar APMS. Nah, ini sifatnya final. Tapi kalau misalnya kepada non penyalur tadi ya, kepada non penyalur atau non agen, maka sifatnya tidak final gitu ya. Yang C, dikenakan terhadap keuntungan enggak ya? Kalau keuntungan dia kan kenanya kan pasal 17 ya ini ya. Pasal 17 ayat 1 ya. Terus contoh yang D contohnya adalah pemotongan PPh terhadap jasa perbaikan mesin. Nah, jasa perbaikan mesin ini kena PPh pasal 23 kalau misalnya yang menerima adalah badan. Kalau yang menerima OP, maka kenanya PPh pasal 21. Oke, ini pembahasan mengenai pilihan ganda dan kemudian akan dilanjutkan di video yang lainnya.